Ikigai, antara fashion, mission, profession, dan vacation. Love Your Life, Ikigai, Desu, oleh Astuti dan Dian Novandra. Bab 1. Mana pilihanmu? Banyak pencapaian atau bertebar kebahagiaan? Banyak pencapaian. Sejak kecil kita sudah ditanya, jika sudah besar, mau jadi apa? Lalu kita yang masih anak-anak menjawab, ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, dan lain sebagainya. Meskipun jawaban anak-anak tentang pertanyaan ini seringkali berubah, tetapi sejak kecil kita sudah dituntun untuk punya tujuan di masa yang akan datang. Mau ngapain dan mau jadi apa? Secara otomatis, sejak saat itu, kita mulai berpikir tentang sebuah pencapaian seseorang. Kita melihat apa yang dianggap sebagai kesuksesan dari lingkungan terdekat yang juga ingin diraih di masa yang akan datang. Mungkin pikiran anak-anak sangat sederhana saat menjawab ingin menjadi dokter, karena sebelumnya dia pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter yang baik hati. Namun uniknya, jawaban anak-anak tentang pertanyaan cita-cita ini berbeda pada setiap generasi. Saat ini, ketika ditanya mau jadi apa, anak-anak pada generasi alfa mungkin akan menjawab ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi selebgram, atau mungkin ingin menjadi artis TikTok. Nah, definisi tentang sukses dan pencapaian pada setiap generasi memang tidaklah sama. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik zaman yang membentuk manusia itu sendiri. Umat manusia memang telah mengalami perubahan zaman yang menurut Alfie Toffler dalam The Third Wave, gelombang ketiga, membagi perubahan zaman pada umat manusia dalam 3 gelombang, yaitu era agraria, era industri, dan era informasi. Gelombang pertama, yaitu era agraria, telah menandai berakhirnya zaman prasejarah karena spesies manusia dianggap telah lebih maju dengan kemampuan bercocok tanam. Gelombang pertama ini dimulai oleh bangsa-bangsa yang berada di tepian sungai Efrat dan Tigris yang lebih dikenal dengan Mesopotamia atau disebut dengan lembah 2 sungai, dan sekarang dikenal sebagai negara Irak. Kemudian, peradaban yang lebih maju juga diketahui berada di tepian sungai Nil di Mesir. Maka umat manusia telah masuk pada zaman pertanian. Gelombang pertama ini berlangsung hingga ribuan tahun setelahnya. Pada era agraria, manusia mengandalkan hasil bercocok tanam untuk keperluan hidup sehari-hari. Bekerja sejak matahari terbit dan pulang ke rumah sebelum matahari tenggelam. Maka, memiliki anggota keluarga yang banyak menjadi menguntungkan karena bisa membantu pekerjaan di ladang. Pada era ini, kelompok masyarakat kemudian terbagi menjadi 2, yaitu pemilik tanah dan buruh tani yang bekerja pada pemilik tanah. Gaya hidup terbilang sederhana karena informasi juga menyebar dengan sangat lambat. Penemuan mesin uap oleh James Watt telah memicu terjadinya revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris. Peristiwa ini kemudian telah menandai datangnya era baru pada sejarah umat manusia memasuki era industri. Terjadi perubahan besar di bidang pertanian, bidang transportasi, manufaktur, dan lainnya. Dengan begitu, juga berpengaruh pada sendi kehidupan manusia, baik itu secara ekonomi, sosial, dan budaya. Produksi barang dilakukan secara massal dan tenaga manusia mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri yang dimulai di Inggris kemudian menyebar ke berbagai negara. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya kolonialisme oleh bangsa Eropa terhadap bangsa lain untuk mengambil sumber daya negara jajahan untuk memenuhi kebutuhan industri. Gaya hidup manusia kemudian ikut berubah. Terjadi perpindahan manusia ke sentra industri. Kebutuhan mereka akan barang dan jasa semakin besar karena kehidupan mereka juga semakin kompleks dari era sebelumnya. Kemajuan juga terjadi di bidang informasi dan transformasi. Surat kabar bisa diproduksi secara massal dan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain semakin mudah. Gelombang kedua pada umat manusia masih berlangsung hingga sekarang, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Arus urbanisasi terus terjadi di kalangan anak-anak muda, pergi ke kota menjadi pilihan,
Pusat-pusat industri menjadi tujuan memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Bekerja setiap hari dengan beberapa hari libur dalam setahun, tetapi biaya hidup pun lebih tinggi. Oleh karenanya, masyarakat di era industri menganggap jika memiliki anggota keluarga yang lebih sedikit akan lebih baik karena bisa menekan biaya hidup. Rutinitas pekerjaan seringkali membuat mereka lelah meski tetap bersyukur karena masih memiliki kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Keinginan untuk rehat sejenak dari rutinitas pekerjaan tidak dipungkiri sangat dirindukan. Dan hari libur adalah waktu yang begitu berharga untuk dilewatkan. Terbukti dengan gelombang arus lalu lintas yang selalu padat menuju kampung halaman setiap hari raya tiba. Atau lalu lintas menuju tempat wisata yang tak kalah padat pada akhir pekan. Jika kita butuh ribuan tahun untuk beralih dari era pertanian ke era industri, maka hanya butuh sekitar 200 tahun umat manusia memasuki gelombang yang ketiga, yaitu era informasi. Gelombang ketiga adalah sebuah lompatan besar dalam sejarah umat manusia. Cikal bakal komputer modern yang dibuat oleh Alan Turing, seorang ahli matematika dan profesor Universitas Cambridge, Inggris, telah menjadi terobosan dalam teknologi informasi. Kemudian penemuan dan perkembangan internet dan telepon pintar telah menciptakan sebuah revolusi digital. Kini informasi bisa sangat mudah didapat dan mudah pula menyebar ke berbagai belahan dunia hanya dengan satu klik dari smartphone-mu. Internet telah membuka sekat antara kita dan dunia. Kini kita menjadi komunitas global yang saling terhubung melalui jaringan yang disebut dengan internet. Media sosial menjadi fenomena baru di era ini. Kita bisa terhubung dengan orang lain di seluruh belahan dunia. Meskipun media sosial menjadi gaya hidup baru generasi milenial saat ini, kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Bijak membagikan informasi pribadi dan menyaring setiap konten yang kamu bagikan. Gaya hidup serta pencapaian-pencapaian hidup yang ingin diraih generasi sekarang juga ikut berubah. Media sosial atau medsos kini menjadi ajang memamerkan pencapaian seseorang. Membeli tas dan baju branded, posting di media sosial, jalan-jalan ke luar negeri merupakan beberapa contoh orang yang memamerkan pencapaiannya di media sosial. Namun, hal ini jangan membuat kita terobsesi dan cemburu dengan pencapaian orang lain. Dan kemudian kita juga ingin mendapat pengakuan dengan memposting pencapaian-pencapaian kita yang sama, bahkan yang lebih hebat. Ingatlah, media sosial adalah platform yang bisa membuat sedemikian rupa agar terlihat hebat dan tampak nyata, tetapi terkadang jauh dari kondisi yang sebenarnya. Kehidupan masyarakat zaman sekarang sudah dikendalikan oleh media sosial, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bahkan, media sosial dianggap menyebabkan depresi. Seringkali kita mengabaikan pekerjaan utama kita hanya untuk menunggu dan mengecek postingan yang baru kita unggah. Sudah berapa banyak yang memberikan like, sudah berapa banyak yang berkomentar, atau sudah berapa banyak yang membagikan status dan caption yang kita buat. Hidup kita akhirnya disetir oleh media sosial. Maka dari itu, gunakanlah medsos dengan wajar dan semestinya. Jangan terlalu fokus dengan apa yang ditampilkan oleh orang lain di media sosial. Sebaliknya, tetap fokus dan positif pada apa yang ingin kita capai dan yakini akan membuat diri kita bahagia. Gaya hidup manusia di era informasi ini juga berubah dan sangat berbeda dari masa sebelumnya. Selain kemudahan untuk mengakses informasi, keberadaan internet dan ponsel pintar juga menyuguhkan kemudahan dalam mengakses hiburan dan berbelanja. Jika sebelumnya harus datang ke bioskop untuk menonton film, sekarang kita hanya tinggal duduk di rumah dan menonton lewat telepon genggam. Jika sebelumnya kita harus datang ke toko atau ke pasar untuk berbelanja, kini dengan hanya satu klik di aplikasi e-commerce kita sudah mendapatkannya. Namun, kemudahan-kemudahan ini jangan sampai membuat kita jadi berperilaku konsumtif. Meski internet dan smartphone menyuguhkan akses hiburan yang hampir tidak terbatas, tetapi ketika kita mengambil hari libur dan seharian duduk di rumah dengan mengakses internet, apakah kita merasa terhibur atau merasa happy? Nyatanya, kita tetap merasa lelah meski seharian di rumah bersama internet. Fenomena hustle culture. Apakah kamu seseorang yang gila kerja atau workaholic? Jika iya, mungkin kamu adalah orang yang terjebak dengan gaya hidup hustle culture. Sebuah fenomena di mana seseorang merasa harus bekerja keras untuk meraih kesuksesan dan kesejahteraan dalam hidupnya.
Mereka memiliki motivasi untuk bekerja lebih banyak daripada waktu normal. Maka bekerja lembur sudah jadi hal yang biasa dilakukan. Bekerja memang sudah jadi bagian dari aktivitas kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sayangnya tidak sedikit dari para pekerja mengorbankan waktu dan kesehatannya demi pekerjaan mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi seorang menjadi workaholic adalah tuntunan kebutuhan hidup dan keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar meskipun mengesampingkan kesehatan mereka. Lalu faktor yang lain adalah seperti quote orang-orang sukses yang mendorong seorang untuk terus bekerja. Kata-kata motivasi yang dipahami dengan tidak tepat akan membuat orang semakin gila kerja. Tren hustle culture hampir dialami setiap pekerja, terutama bagi mahasiswa yang baru selesai kuliah. Mereka biasanya memiliki semangat bekerja yang tinggi, bahkan sebelum lulus sudah memiliki angan-angan tentang pekerjaan impian dan bayangan kesuksesan. Kehidupan media sosial juga banyak mempengaruhi mereka. Di sana, orang-orang berlomba-lomba menunjukkan kesuksesan yang bersifat materi. Gaya hidup hustle culture dapat merusak keseimbangan kehidupan dan pekerjaan seseorang, serta merusak kesehatan mental dan emosional. Bekerja berlebihan dapat mengakibatkan stres bahkan berujung burnout, yaitu kondisi di mana seorang mengalami kelelahan berkepanjangan akibat stres kerja yang berat. Burnout sangat berbahaya karena bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, bahkan bisa berujung pada kematian. Maka sudah seharusnya kita memiliki pola pikir yang tepat pada arti pekerjaan. Manusia terus-menerus membuat teknologi untuk memudahkan aktivitas manusia, mengefisienkan waktu, pergerakan manusia dan informasi semakin cepat. Dan sampailah kita pada generasi sekarang, di mana kemajuan teknologi digital telah mengubah segalanya. Internet, pesawat terbang, lalu kereta cepat yang mampu membawamu ratusan kilometer per jam, dan masih banyak contoh lainnya. Manusia mengalami lompatan besar dalam sejarah penemuan teknologi. Namun, apakah benar dengan teknologi yang semakin canggih, manusia memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati hidupnya? Nyatanya, banyak orang yang bahkan tidak punya waktu untuk menikmati sarapan pagi dan makan malam di rumah bersama keluarga. Bagi mereka, waktu 24 jam itu adalah tidak cukup. Kesibukan telah menyerap seluruh waktu mereka. Tidak hanya di tempat kerja, bahkan sampai rumah masih sibuk di depan layar HP. Di Korea Selatan, ada salah satu produk liburan yang diberi nama Prison Inside Me. Ini adalah penjara palsu yang memberi layanan bebas ponsel pada pelanggannya. Sudah ribuan warga Korea Selatan yang lelah akan rutinitas kerja memasukkan diri sendiri di penjara palsu yang terletak di timur laut Hongcheon. Jadi, selama beberapa hari, para pelanggan akan berada di penginapan yang dibuat mirip seperti penjara. Semua perangkat gadget akan disita dan hanya diberi matras yoga, peralatan minum teh, dan alat tulis. Selama berada di sana, mereka juga dilarang untuk berbicara dengan narapidana atau pelanggan yang lain. Mereka yang datang ke sana biasanya adalah karyawan dan pelajar yang lelah akan rutinitas mereka. Perkembangan dunia teknologi informasi memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Muncullah para influencer yang lebih cepat dikenal masyarakat karena membagikan konten video di internet. Mereka mendapatkan penghasilan dari platform tempat mereka membagikan konten atau dari pihak yang membayar mereka untuk mempromosikan produk ataupun jasa. Penghasilan para influencer ini terbilang fantastis. Namun, tekanan yang mereka hadapi untuk bertahan di bidang itu juga luar biasa besar. Mereka menyiapkan konten selama berjam-jam dalam sehari, bahkan menyita waktu tidur mereka. Para pengikut yang terus menginginkan konten-konten baru setiap saat membuat para influencer ini tertekan. Mereka menunggu seberapa banyak orang yang menonton konten yang mereka bagikan dan berapa banyak like yang mereka dapatkan. Belum lagi komentar-komentar netizen yang merusak bahkan menjurus hate speech. Banyak para influencer yang mengalami depresi dan akhirnya berhenti dari dunia yang memberikan mereka gemilang materi. Uang yang pada saat-saat tertentu memberikan kita kesenangan, kemudian tidak ada artinya saat jiwa kita tertekan. Situasi seperti itu akhirnya membuat kita berpikir ulang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Apakah uang dan banyaknya pencapaian menjadi tujuan utama dari hidup kita? Bekerja dan meraih pencapaian-pencapaian dalam perjalanan hidup memang harus kita lakukan karena hakikatnya manusia adalah terus tumbuh dan bergerak. Mendapat promosi jabatan, naik gaji, bisa beli barang mewah atau mendapat prestasi di lingkungan sekolah
mungkin akan membuat kita bahagia dalam sesaat. Namun, seringkali hal itu tidak memberikan manfaat pada kebahagiaan jika terlalu fokus dan ambisius mengejar sesuatu yang bersifat eksternal. Setiap pencapaian yang kita perjuangkan akan ada harga yang harus dibayar. Akan ada waktu dan tenaga yang harus kita korbankan. Meskipun pencapaian dan kebahagiaan memiliki arti yang berbeda pada setiap orang, bukankah akan lebih baik jika kita mencari mana yang benar-benar akan memberikan makna pada hidup kita? Bertebar kebahagiaan. Saya sering mendengar beberapa tetangga yang berprofesi sebagai petani mengatakan jika mereka begitu menikmati makan nasi timbel dengan lauk seadanya saat waktu istirahat bekerja di sawah, maka saya bisa bilang bahwa kata nikmat itu adalah kebahagiaan. Sepasang suami istri yang tinggal di desa dengan begitu sederhana, udara yang sejuk, pemandangan alam yang indah, hidup bercocok tanam di halaman rumah, sesekali menangkap ikan segar di sungai. Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan kehidupan kota yang modern dan serba instan, mungkin akan enggan hidup di desa. Namun, belakangan ini muncul tren wisata berbasis pedesaan yang memberikan pengalaman kehidupan di desa. Peminatnya tentu saja mereka wisatawan dari kota-kota besar. Hal ini menunjukkan apa yang bisa secara gratis didapat oleh seseorang justru harus dibayar mahal oleh orang lain. Kita harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan bahan makanan organik atau harus pergi jauh untuk menikmati suasana yang asri dan udara yang bersih. Setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, apa sebenarnya kebahagiaan itu? Ekspresi senyum atau tertawa biasanya mewakili rasa bahagia seseorang. Kebahagiaan selalu merujuk pada proses pencarian. Dalam dunia psikologi, kebahagiaan didefinisikan sebagai kesejahteraan subjektif seseorang. Hal ini berarti tidak ada konsep kebahagiaan yang berlaku sama pada setiap individu. Sedangkan secara ilmiah, perasaan bahagia berkaitan dengan pelepasan hormon pada tubuh manusia yang disebut dengan dopamin. Hormon yang merupakan neurotransmitter yang mempengaruhi kerja tubuh dan otak dan perilaku manusia. Tubuh manusia yang melepaskan dopamin dalam kadar yang tepat akan menimbulkan rasa bahagia, semangat, dan motivasi. Tahukah kamu, Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia menurut laporan World Happiness Report yang dirilis oleh PBB. Bahkan sudah 4 kali berturut-turut negara Skandinavia ini mendapatkan gelar tersebut. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi masyarakatnya bisa hidup lebih bahagia dibandingkan dengan negara lain? Laporan tersebut dibuat berdasarkan hasil penelitian di 156 negara di dunia. Mereka meminta masyarakat di negara-negara tersebut untuk menilai seberapa bahagia hidup mereka. Selain itu, ada indikator lain yang dinilai seperti PDB atau produk domestik bruto per kapita, dukungan sosial, kebebasan pribadi, dan tingkat korupsi setiap negara. Lalu, apa yang membuat Finlandia, negara dengan cuaca yang begitu dingin, durasi malam yang lebih panjang dari siang, menjadi negara paling bahagia di dunia? Ternyata, tidak hanya karena faktor kepercayaan warga terhadap pemerintah dan kebijakan publik yang berjalan dengan baik, tapi mereka juga menjalani tradisi lama leluhur mereka, yaitu bangsa Nordik, untuk mengambil kebahagiaan di tengah alam dengan cuaca yang begitu dingin. Masyarakat Finlandia banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Daripada menunggu cuaca yang bagus untuk keluar, mereka lebih memilih untuk tetap pergi keluar rumah berinteraksi dengan tetangga atau pergi ke taman ketimbang menghabiskan waktu seharian di rumah. Dari hal ini, kita bisa mengambil kesimpulan jika masyarakat Finlandia telah berdamai dengan alamnya. Mereka memilih untuk mengambil kebahagiaan dari hal terkecil sekalipun yang bisa mereka lakukan dalam keseharian mereka. Kita sering merasa akan mendapatkan kebahagiaan jika apa yang diidamkan menjadi kenyataan. Lalu, kita akan sedih bahkan stres saat gagal mewujudkan impian tersebut. Ternyata ada 4 level kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh manusia. Dengan memahami tingkat kebahagiaan, kita akan tahu seberapa dalam kebahagiaan yang dirasakan dan seberapa tangguh dalam menghadapi permasalahan yang menghalangnya. Yang pertama, ada kebahagiaan fisik. Kebahagiaan pada tingkat ini berkaitan dengan segala hal yang bersifat indrawi, fisik, dan sementara. Misalkan,
Kita begitu menginginkan barang baru yang sedang tren, lalu bekerja keras menabung uang untuk bisa membeli barang tersebut. Setelah akhirnya bisa membelinya, kita akan merasa senang dan bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena barang yang sudah kita miliki itu akan menjadi biasa saja. Kemudian, kita akan mencari apa lagi yang akan bisa membuat bahagia, yaitu dengan memiliki barang-barang yang lebih baru. Mengejar kebahagiaan pada level ini akan membuat lelah jiwa dan raga. Kita bahkan akan merasa ketakutan kehilangan faktor-faktor yang bersifat eksternal dan melupakan hal-hal yang sebenarnya bisa dikendalikan. Maka, kita perlu untuk menemukan level kebahagiaan agar memiliki pola pikir yang lebih baik. Kedua, membahagiakan ego. Pernahkah kamu merasa senang jika mendapatkan banyak like atau love di media sosial? Atau kamu merasa begitu senang saat mendapatkan pujian? Nah, itu adalah kebahagiaan atas ego kita. Setiap manusia memiliki ego yang ingin dipuaskan dengan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Sayangnya, jika salah mengartikan kebahagiaan pada level ini, kita akan menghalalkan berbagai cara untuk memuaskan ego tersebut. Bahkan melakukan sesuatu yang tidak fair. Tentu saja akan melelahkan jika kita hanya mengejar kepuasan bagi ego kita. Ketiga, ada kebahagiaan dari kebaikan. Sebagai makhluk sosial, tentu kita akan merasa senang jika bisa membantu orang lain. Kita akan menemukan kebahagiaan dari senyum orang-orang yang kita beri kebaikan dan rasa cinta. Kebahagiaan pada level ini bisa dirasakan lebih dalam dan lama dibandingkan dengan level-level kebahagiaan sebelumnya. Namun, kebahagiaan seperti ini ada batasannya. Kita tidak bisa membahagiakan dan memuaskan semua orang. Oleh karena itu, jangan sampai kita kecewa dan sedih saat gagal membahagiakan orang lain. Keempat, ada kebahagiaan sejati atau kebahagiaan yang sempurna. Ini adalah kebahagiaan yang paling dalam yang bisa dirasakan oleh manusia. Kebahagiaan pada level ini bersifat spiritual dan transenden saat manusia terhubung dengan alam semesta. Ini adalah kebahagiaan paling murni dan paripurna yang tentu paling dicari oleh banyak orang. Berada pada level ini, manusia akan lebih bisa mengendalikan diri atas kegagalan dan persoalan yang dihadapi. Kunci kebahagiaan juga terletak pada rasa syukur. Sebanyak apapun harta yang kamu punya, gelar yang didapat dan pencapaian yang diraih, jika tidak dapat mensyukuri, maka hal itu tidak akan mampu memberimu kepuasan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika mensyukuri hal-hal sederhana yang dinikmati hari ini, maka kamu pun akan merasa bahagia. Terima kasih dan rasa syukur memang mudah diucapkan ketika hal-hal yang kita inginkan bisa tercapai. Namun, bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Saat kita menghadapi hal-hal sulit, apa kita akan larut dalam kesedihan dengan meratapi atau melihat hal baik di balik tragedi yang dialami? Kita selalu punya pilihan, tergantung bagaimana cara pandang terhadap masalah yang kita hadapi. Kita ambil contoh pada situasi yang terjadi pada masa COVID-19. Saat aktivitas harus dibatasi bahkan terhenti. Mereka yang biasanya bekerja harus tinggal di rumah atau sekolah-sekolah yang ditutup untuk para mahasiswa. Banyak dari kita yang mengalami kesulitan bahkan frustasi dengan kondisi yang terjadi. Namun, sebagian yang lain melihatnya sebagai momen untuk melakukan quality time bersama keluarga yang jarang dilakukan. Kebahagiaan memang sangat bersifat personal. Hal yang membuat seorang bahagia belum tentu berlaku untuk orang lain. Kita bahkan bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal terkecil dalam rutinitas harian, seperti merasa bahagia saat makan enak, menikmati kopi di pagi hari, sukses membuat roti, melakukan pekerjaan yang kita sukai, dan lain sebagainya. Tidak masalah jika kebahagiaan versi kamu tidak dipandang sebagai suatu kebahagiaan terhadap orang lain. Kebanyakan orang beranggapan jika kebahagiaan didapat dari pencapaian-pencapaian yang kita raih. Namun, ternyata justru kebahagiaan yang akan membantu kita mencapai keberhasilan dalam hidup. Maka, jika kamu ingin jadi orang yang berhasil versi kamu, maka bahagialah.